Halo semuanya, hari ini saya akan mengulas film Pria Jomblo menceritakan seorang pria setelah mewarisi harta senilai 1 miliar dari kakeknya. Memposting mencari istri di koran, hasilnya wanita dari berbagai tempat berkumpul. Ceritanya dimulai, pria-pria yang jomblo semuanya seperti kuda-kuda liar, hanya ingin bebas. Mau makan rumput akan makan rumput. Mark adalah pria yang jomblo. Hari itu dia sedang berbicara tentang putus dengan pacarnya yang ke-35. Percakapan sangat serius. Anne yang di belakang Mark juga sedang putus, keduanya sangat serius. Setelah Mark pergi, Anne mendekati Mark. Tak tahu alasannya, tapi saya ingin makan bersamamu. Keduanya makan bersama di tepi sungai, dan percintaan muncul secara sederhana. Kuda liar sudah menemukan ladang rumput yang dia sukai. Teman-teman Mark sangat suka permainan. Dalam pernikahan, gadis mana yang menangkap bunga pengantin perempuan? Bulan depan harus menikah, si gemuk meskipun besar dan kuat. Tapi akhirnya masih diikat dalam pernikahan. Teman Mark semakin sedikit. Cinta 3 tahun, Anne akhirnya menangkap bunga pengantin perempuan. Mark heran, cepat kembali ke rumah. Dia mengeluarkan foto-foto mantan pacarnya yang disembunyikan sejak lama. Di telinganya dengar suara kuku kuda. Ketika menikah, dia tak akan bisa menemukan kesenangan lagi. Dan pikir sudah menjadi sedih, tidak berani bertaruh maupun tidak ingin terbayang lagi. Sang kakek pemarah dia gunakan speaker memerintah Mark cepat menikah dan punya anak. Cincin melamar juga disiapkan. Kakek juga pernah menjadi kuda liar, tapi untuk keluarga dan keturunan. Sudah mengorbankan kebahagiaan jadi pria jomblo, sekarang mengingatnya dengan air mata. Malam itu, Mark melamar Anne di hotel romantis. Penyanyi dalam ruangan itu memiliki suara merdu. Merasa suasana aneh, tapi tak terduga, karena sangat khawatir Mark sudah mengeluarkan semua pikirannya. Dia hanya ingin menjadi ekor kuda liar, tapi akhirnya, Anne sudah menang. Anne berkata, "Kenapa berkata kamu menang?" Mark menjawab mengambil sebuah contoh sedikit kasar untuk menjelaskannya. "Aku tak hanya terus dalam toilet tapi tak membuang kotoran. Di saat suasana melamar yang romantis seperti itu, kamu berkata kata-kata bau seperti itu, kamu berpikir aku toilet." Anne baru sadar sudah tahu Mark tidak ingin menikah, masih ingin jomblo. Dia marah, kembali ke rumah bersama teman dekatnya makan makanan. Sejak hari itu, setiap hari rumahnya diisi bunga yang diberikan Mark. Seluruh kota tahu tentang lamaran Mark. Cerita duduk dalam toilet tak membuang kotoran menjadi legendaris. Tak lama kemudian, kakek Mark berpulang. Anne mengunjungi Mark, tidak usah boros dengan hadiah bunga-bunga itu. Keduanya saling kembali. Ketika hidup, kakek Mark memiliki pabrik dengan modal ribuan dolar. Semuanya diberikan pada cucunya dan satu tanah pertanian dalam Departemen Pertanian Amerika Serikat. Senilai lebih 1 miliar, semuanya terkejut. Tapi kakek ada permintaan yang aneh. Mark harus menikah sebelum berumur 30 tahun. Setidaknya mempertahankannya 10 tahun, 1 bulan tidur sendiri 1 kali. Dalam 5 tahun harus punya anak, jika tidak tak akan menerima apapun. Kakek sangat jahat. Besok adalah ulang tahun ke-30 Mark. Jika sebelum jam 6 besok dia tak menikah, dia akan mengucapkan selamat tinggal 1 miliar. Pendeta pernikahan adalah pegawai rumahnya. Mark segera menemui Anne untuk melamar, tapi Anne sudah bepergian. Mark mengejar, berlutut melamar. Mengantar pendeta, hanya perlu Anne setuju, semuanya akan lancar. Mark tidak berkata sampai 1 miliar, menghadapi banyak pertanyaan Anne. Dia ingat lagi pandangan bebas. Anne bilang dia awalnya tidak ingin menikah. Rencana melamar kedua gagal. Anne baru naik pesawat sudah menyaksikan hal percintaan yang manis. Marah, dia langsung membatalkan bepergian dan kembali rumah. Mark merasa dirinya masih hidup, tak akan membuat keluarganya lapar. Menjadi seorang pria jomblo juga baik, tak usah 1 miliar. Tapi pemegang saham berkata, tak ada 1 miliar itu. Pabrik akan ditutup, ratusan orang akan dipecat. Dengan lemah, dia keluarkan foto-foto mantan pacarnya. Melamar setiap orang. Orang pertama dipilih adalah gadis teller. Mark berkata hanya perlu dia setuju Mark akan mendapat 1 miliar. Tapi dia sudah menikah. Mark menemui gadis sales yang selalu menunggunya. Belum menyebut tentang 1 miliar, dia sudah memeluk Mark. Sebenarnya suka Mark. Setelah dia berterima kasih, Anne sudah menolak Mark. Tapi gadis ini berpikir dia hanya sebagai pengganti. Pria itu berpikir dia berhasil melamar. Tapi waktu itu, Mark melihat Anne. Mark segera mengejar tapi salah orang. Sampai dia kembali, si sales marah jadi membakar toko. Setelah itu, Mark menemui mantan sutradara film. Dia menolak dengan serius. "Kamu pikir aku perlu 1 miliar kamu?" Mark terus melamar mantan sebagai pembicara. Dia adalah seorang gadis feminis. "Kamu ingin membuat aku sebagai barang tukar 1 miliar kan? Si bajingan kayak kamu, cepat pergi." Pergi sepanjang hari, sampai truk juga berasap. 3 orang hanya bisa naik bis menemui mantan untuk melamar. Pendeta tak berkata apapun, lelah ketiduran. Tapi waktu itu, Anne dan teman dekat berniat bepergian. Tapi ketinggalan kereta, hanya bisa kembali bermain ke rumah. Orang tua membantu mereka. Ayah baru pergi, ibu sudah berkata, "Mas, aku mulai rindu Mas." Ayah kembali mencium ibu. Pandangan lucu itu terus berulang. Ayah menyuruh ibu tutup mata, tak boleh melihat. Ibu dengan senang menikmati kebahagiaan, tak ingin membuka hadiah. Anne tak bisa menahan diri jadi berkata, "Cepatlah buka hadiah jelek itu." Ternyata itulah kalung yang ibu suka. Pasangan ini saling bertatapan. Pandangan itu membuat 2 gadis muda merasa dirinya terpojokkan. Ibu malu bilang ingin ke toilet. Tak terduga ayah baru duduk sudah melihat ke arah toilet.
Sayang, cepat kesini, aku rindu kamu. Pandangan ini membuat dua gadis muda kesal. Ini bukan rumah, inilah tempat mempertontonkan cinta. Mark ke pos polisi melamar. Mantannya adalah polisi. Saat mengajar penjahat, masih tampak cantik. Inilah alasan Mark menyukainya. Ketika dia tahu Mark ingin 1 miliar baru melamarnya. Sudah memukulnya, arti kamu ingin menikah untuk 1 miliar. Setelah itu mencari cinta sejati. Mark jangan bermimpi bisa memiliki si polisi ini. Setelah itu, dia melamar gadis pembuat kue. Tapi dia sudah setuju menikah dengan karyawan dalam toko. Juga tak ingin dilamar oleh Mark, jadi dia menyerah. Ingin 1 miliar, tapi dia sudah kegagalan 6 kali. Mark hanya percaya pada gadis di Institut Akuarium. Meskipun gadis itu sangat sombong, tapi masih kalah dengan 1 miliar. Setuju menikah dengan Mark. Tapi ketika dia tahu 1 bulan hanya bisa tidur sendiri 1 kali, dia ragu-ragu. Ketika semuanya berkata bisa membuat 2 ranjang dalam kamar, dia baru setuju. Tapi dia mendengar harus mempertahankan 10 tahun. Dia mulai ragu. Pikir sampai setengah harta dia dapat setelah 10 tahun. Setuju lagi. Tapi ketika dia tahu 5 tahun harus melahirkan anak, dia tak bisa bertahan dan pergi. Dia minta mantannya, tapi tak ada siapapun yang setuju. Mark hanya ada 17 jam lagi. Para orang membantunya khawatir sampai bertengkar. Bahkan pengurus rumah berpikir akan memberikan anaknya untuk Mark. Meskipun anaknya hanya berumur 15 tahun, tapi mereka tak ada pilihan lain. Harus menyaksikan dirinya hilang 1 miliar, harus menerimanya. Setelah gagal lamaran 10 kali, si gemuk juga tak bisa menahan dan berkata, "Mas, tak usah berkata, tak berbuat. Jam 6 menunggu aku di gereja, aku akan bantu Mas melamar secara sukses." Anne terus-menerus menyaksikan pasangan lain mempertontonkan cinta mereka. Dalam hati selalu merindukan Mark, ingin kembali padanya. Tapi pada waktu itu, HP Mark tak bisa dihubungi. Waktu itu, Mark sedang mengeluh pada pendeta di taman. Melihat di sekitarnya banyak pasangan, dia juga merasa tak nyaman. Pendeta berkata, dia sudah menikah 26 tahun. Ada 4 anak laki-laki, 10 cucu, lahir banyak sekali. Setelah istri meninggal, dia baru menjadi pendeta. Dalam buku ada foto, ada cerita. Pendeta berkata, ingat lebih setengah kehidupan, menikah adalah hal paling benar yang dia melakukan. Ada seseorang yang sebenarnya mencintaimu, sampai kamu tua. Adalah hal sangat bahagia. Mendengar cerita pendeta, akhirnya Mark sudah paham. Tak mau menjadi pria jomblo kaya, hanya ingin menikah bersama Anne. Waktu itu, akhirnya Anne bisa menghubungi si gemuk. Berkata dia sedang naik kereta untuk menemui Mark, katanya ingin hidup bersama Mark. Tapi sayangnya sudah tak bisa, karena si gemuk sudah memposting di koran. Hanya perlu jam 6 sore siapapun yang menikahi Mark akan mendapat 1 miliar. Waktu itu, semua gadis dalam kota segera bergaun dan berangkat ke gereja. Mark baru menyadari, dia sedang dikepung oleh banyak pengantin perempuan. Semuanya ingin memiliki si pria jomblo kaya. Tiba-tiba Mark merasa banyak ribuan gadis cantik yang ingin langsung memangsanya. Si gemuk muncul dan menjelaskan, ini bercanda. Mark pada saat itu sudah sempat melarikan diri. Kira-kira 40 menit lagi Anne kembali. Para pria temannya menghalau di pintu utama. Mark segera ke stasiun menjemput Anne. Para pengantin aneh ini berusaha mengejar Mark. Dengan sulit dia naik taksi ke stasiun. Anna masih belum turun. Karena dia melihat koran itu, mendadak hatinya kacau, kenapa Mark ada 1 miliar? Anne tidak senang menangis. Mark berkata, sampai sekarang aku baru menyadari. Keriput-keriput di wajahmu sangat memikat. Kamu adalah hal paling berharga, hal paling romantis yang bisa kulakukan selama kamu hidup sampai tua. Anne bersimpatik sedikit merasa tak jujur, tapi menyetujui menikah dengan Mark. Dalam toilet di kereta, dia mengganti gaun. Tapi ratusan pengantin perempuan lain juga sampai. Semua kota menemui Mark, bukan karena menyukainya, tapi karena 1 miliarnya. Mark terpaksa manjat ke atas. Anne juga melewati banyak rintangan untuk bisa masuk. Pendeta duduk di dalam mobil. Anne mengatakan dengan lantang, sejak sekarang Mark menjadi suaminya. Film berjudul Pria Jomblo. Jika suka video kami, harus dengan postingan di koran baru bisa menyelesaikan jomblo. Jika suka video ini,